semua hadir ya. Ini ada si Maulina, ada si Maulina dan ada Nadia. Siap semua kan? Baik, untuk pembelajaran kita materinya adalah pokok materinya adalah keteladanan Tuhan Yesus. Ya, kemarin pun kita sudah singgung ya. Namun sebelum kita membahas pembelajarannya kita bertanya dulu. Oke, yang memimpin pujian Maulina lah, ya Maulina ayo. Sebelah sana ada situ udah. Agak besar supaya nggak nampak apa silakan. Kita bernyanyi dengan kembali. Shalom semua teman-teman. Salam. Mari sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan satu pujian kita Yesus setelah satu-satunya. Yesus setelah satu-satunya, pengaku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekarang kita akan dekat diri. Yesus itulah satu-satunya pengaku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Baik, kita berdoa dengan ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita. Maka dengan ini sebelum kita lanjut dalam pembahasan materi ini yang manakala berjudul keteladanan Tuhan Yesus, yang pertama di sini ya, mampu mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Tuhan. Nah, mampu menunjukkan hidup sebagai orang yang beriman. Berarti sini menunjukkan berarti sudah ada perubahan sebenarnya. Atau di sini sudah ada Anda punya pemahaman seperti apa nanti meneladani, ya. Berikutnya juga di sini memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Berarti memaknai, berarti di sini juga Anda juga dari pemikirannya sudah paham juga bahwa setelah mempelajari materi ini Anda sudah mampu memaknai hidup yang beriman sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Maka yang keempat adalah Anda mampu membuat karya. Apa karyanya? Mungkin nanti sejenis mungkin drama singkat, atau nanti Anda bisa membuat diskusi selanjutnya nanti kepada pembahasan ini lewat bagaimana Anda membuat karya. Oke? Nah, kita masuk kepada IPK-nya. Ya. Berbicara IPK-nya di sini adalah mengimani keteladanan Tuhan Yesus. Coba. Bagaimana Anda mengimani keteladanan Tuhan Yesus dalam hidupmu? Bagaimana? Oke, etika. Berarti di sini Anda sudah paham ya, bagaimana Anda menteladani atau mengimani keteladanan Tuhan Yesus, berarti dengan etika. Oke. Nah, di sini juga bagaimana menunjukkan keteladanan yang baik terhadap orang lain. Berarti apa di sini tutup? Etika kan? Bagaimana kira-kira? Bagaimana contohnya? Contoh seperti apa? Menunjukkan teladan yang baik terhadap orang lain. Dalam perkataan, jika ada kawan kita yang berkata kotor, kita harus menasehatinya dan memberikan contoh yang baik. Bagus. Ada yang lain? Bagaimana? Karena ada lagi. Mengampuni lebih sungguh. Jika ada yang menyakiti kita, seperti Tuhan sudah mengajarkan haruslah mengampuni. Nah, selanjutnya keteladanan yang kita bisa lihat dari kehidupan dunia adalah coba dong yang punya kitab. Yang punya kitab dong. 1 Petrus 2 ayat 21. Ayo. 1 Petrus 2 ayat 21. Ayo. Cepat dibaca. Ayo. Itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti dia. Ya.
Coba, kalau Anda tadi kan mengampuni, sekarang menderita, maukah Anda menderita bagi orang lain? Janganlah, tunggu dulu dong. Emang siapa? Ini loh, tentang penderitaan. Ya? Coba kalau kita berbicara penderitaan, kira-kira apa kira-kira kalau kita aplikasikan dalam hidup kita penderitaan? Ya itu tadi, digosipin, difitnah. Terus kamu bisa berhubungan dengan dia atau bisa aman dengan dia? Belum tentu. Yang ada keluarga kali, iya kan? Kita kan contohnya kita difitnah, kan menderita toh? Emang bisa kau duduk bersama dia yang memfitnah kamu? Jangankan dulu bersama, melihat wajahnya muntah, ya tak? Tapi Tuhan mengajarkan kita harus mampu menerima penderitaan walaupun sakit. Nah, selanjutnya kita bisa melihat keteladanan Tuhan Yesus, yaitu di gambar yang ini. Coba amati Kevin. Ini kehidupan Tuhan Yesus sedang apa ini? Yaitu membasuh kaki-kaki Tuhan Yesus. Kenapa ini sampai dilakukan Tuhan? Kenapa kira-kira? Kenapa sampai Tuhan lakukan ini? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan teladan tentang kerendahan hatinya. Ya. Coba kalau sudahkah pernah Anda mencuci kaki perempuan? Belum ya? Karena kamu nggak mau rendah hati. Jangan cuci kaki orang kamu. Ini, sapukan dulu kamar kita itu dek. Apa? Kok aku bukan dia? Selalu mengelak, selalu bersingkirkan. Kalau ada berkat, contohnya, kamar siapa istrimu ini? Langsung salam. Jadi mari kita belajar dari kerendahan Tuhan Yesus yang mampu membasuh kaki-kaki walaupun itu sakit dan Tuhan bagi. Tetapi Tuhan menunjukkan ini loh Tuhan kita mampu. Belum tentu Pak Jokowi mau ketika saya sebagai presiden, tapi Tuhan kita mampu menunjukkan keteladanan. Nah, demikian juga di sini. Gambar berikutnya adalah ini sedang diapain ini? Kira-kira enak nggak dicarikan? Kalau berbicara salib adalah penderitaan. Mau kau dicarikan gara-gara orang lain? Langsung apa yang terjadi? Berteriak, bukan aku, tapi dia. Jangan aku, tapi dia. Mari kita baca dari kehidupan Tuhan Yesus, yaitu 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Salah satu dari teman-teman kita. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ya, jadi Tuhan kita luar biasa. Ya. Selanjutnya, Siapa yang sudah duluan? Ayo, ke depan. Ayo dibacakan itu. Ya, yang lain dengar. Ketika temannya memberikan presentasi ini, kira-kira ada nggak mau ada sanggah atau tambahin? Mohon nanti diberikan sanggahannya ya. Arti sanggahan itu adalah menurut saya masih ada yang kurang bu, begini. Jadi boleh ditambahin lagi jawabannya ya. Oke, kelompok yang lain dengar, silakan. Shalom semuanya. Halo. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal-soal yang 5 ini dari kelompok kedua, yaitu dengan anggota kelompok Marintan, Dina, Dini, dan lain-lainnya. Soal yang pertama, bagaimana pendapat saudara seharusnya tinggalkan orang yang sudah meneladani Tuhan dalam hidupnya? Kelompok yang lain namanya diskusi, yang lain harus mencari juga jawabannya ya. Jadi ketika ada tugas harus benar-benar kerjasama, namanya kerjasama yang baik supaya menghasilkan hasil yang baik. Jadi yang kali begitu harus kerjasama. Yang lain jangan ada yang sampai bangun-bangun tak jelas. Kasih dong ide-idenya, kasih dong bahan pikirannya supaya teman yang tulis itu cepat menulisnya. Karena kan waktu kan terbatas. Yang itu menjadi evaluasi. Maka dengan ini kasih motivasi di dalam pembelajaran ini, mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus karena tidak rugi. Ketika kita melakukan keteladan Tuhan Yesus, ingat Allah bersama kita. Allah bersama kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjalan dalam kehidupan ini. Percayalah, apabila kita melakukan hidup dalam kebenaran, ingat Tuhan kita menyertai. Kemana kita pergi, asal kita hidup dalam kebenaran. Maka karena kita sudah hidup dalam kebenaran, kita pun patut ya meneladani Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Itulah menjadi
kesimpulan dari saya dari pembahasan ini. Maka di sini juga ya saya nyatakan ini untuk penguatan. Ya, penguatannya adalah IS penting bagi kita karena melalui pendamaian, ajaran-ajaran pengharapan, kedamaian dan keteladanannya, ia menolong kita mengubah. Jadi ada perubahan yang kita alami dalam hidup ini. Bukan secara hanya pembelajaran saja, tapi mengalami perubahan kepada hidup kita, menghadapi tantangan-tantangan kita. Karena bagaimanapun hidup ini penuh dengan tantangan perjuangan, ya. Dan kita maju terus dengan iman sewaktu kita menuju atau melakukan perjalanan kembali kepada Bapaknya. Bagaimanapun nanti kita akan kembali kepada Bapa kita di surga. Maka ada 3 pokok penting dalam keteladanan Yesus yang kita harus yang kita harus terus menerus ikuti, yaitu hal keteladanan pengampunannya, keteladanan kerendahan hatinya, keteladanan keperhatiannya. Maka dengan ini keteladanan ada untuk menginspirasi, mengajar dan memberi contoh baik. Harus disadari bahwa sikap dan perbuatan kita dapat memberi dampak loh. Dampak berarti ada perubahan kok bagi sekitar kita di mana Anda berada. Apakah Anda 81? Apakah 91? Memberi dampak dari keteladanan. Keteladanan tidak mesti sempurna, tetapi harus tetap menunjukkan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tapi pasti dipertanggungjawabkan. Karena kita adalah manusia berdosa, tetapi tidak selamanya kita harus tinggal di dalam kebersamaan itu, dalam dosa itu. Maka dengan ini, berdasarkan pembelajaran ini, maka refleksinya adalah kiranya melalui pembelajaran ini setiap kehidupan kita dapat memberi keteladanan bagi orang lain, dapat memberi keteladanan ini garis bawahi menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Artinya bukan hanya sekedar mempelajarinya, tetapi mampu merefleksikannya, mewujudnyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, baik, ini pembelajaran kita. Maka untuk pertemuan berikutnya penugasan pribadi atau individu, kasih yang manakala Anda bisa nanti diserahkan kepada Ibu, ya. Ini adalah penugasan individu. Penugasannya adalah tulis. Yang pertama, menjelaskan pengertian tentang keteladanan. Itu tugas pribadi. Menjelaskan menjelaskan pengertian keteladanan. Menjelaskan pengertian keteladanan. Dua adalah menuliskan beberapa contoh dari keteladanan Tuhan Yesus. Memberikan contoh-contoh dari keteladanan Tuhan Yesus. Lagi, memberikan atau menuliskan contoh-contoh dari keteladanan Tuhan Yesus. Ini ada berapa sekali? Ada lagi berapa lagi? Nah, untuk penugasan individu hanya 2 saja, ya. Penugasan individu hanya 2 saja. Jadi yang pertama tadi Anda memberikan pengertian keteladanan. Yang kedua adalah Anda dimintakan untuk memberikan contoh-contoh dari keteladanan Tuhan Yesus. Ya. Jadi itu menjadi tugas individu. Kalau tadi ke kelompok. Mohon dijawab. Artinya dengan pembelajaran ini Anda sudah paham untuk memberikan jawaban itu. Ya. Jadi ini tugas individu. Baik, untuk penugasan ini boleh besok diserahkan sama Ibu. Halo, dengar. Untuk penugasan pribadi ini besok diserahkan sama Ibu. Ya, maka dengan ini kita akhiri perjumpaan kita. Jadi sekali lagi katakan, mari setelah kita mempelajari materi ini, mampulah kita merefleksikan. Jadi tetap semangat, walaupun kita mengalami penderitaan, walaupun kita terhina atau tidak diperlakukan adil, tetap kita hidup dalam kebenaran. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita ini, saya serahkan doa kepada Gaby. Gaby berdiri tempat saja. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sangat baik memelihara hidup kami. Kami sudah selesai belajar. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan dan kesempatan pada hari ini kami dapat belajar dengan yang berkesan. Tolong berkatilah ibu kami ini, berikan kesehatan, kekuatan,
dan kami akan menerapkan kembali tugas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam perjalanan kami berdua. Dan Tuhan Yesus, haleluya. Jadi terima kasih, kita berjumpa lagi esok harinya. Oke, boleh.